Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiyurios Abbas dengan NPM 022 722 11035 dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan sahabat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Bapak Dr. Suwito SEMSI, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etnografi melalui salah satu penelitian yang menggunakan studi etnografi. Sebelum saya masuk pada pembahasan penelitian, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan etnografi. Etnografi merupakan pendekatan penelitian dan ilmu sosial dan antropologi yang bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan kehidupan serta budaya suatu kelompok atau masyarakat. Metode ini melibatkan pengamatan langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang norma, nilai, kepercayaan, tradisi, dan juga praktik-praktik sosial yang membentuk kehidupan mereka. Penelitian etnografi seringkali melibatkan pengamatan intensif, wawancara, pencatatan lapangan, serta analisis konteks budaya dan sosial tempat kelompok tersebut berada. Etnografi juga digunakan dalam berbagai bidang, seperti studi bisnis, pendidikan, kesehatan, dan untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia dalam konteks tertentu. Masuk pada penelitian. Penelitian yang saya pilih yaitu memahami pedagang, pasar tradisional, dan juga pagebluk di pedesaan, studi etnografi di Pasar Ngablak, Kecamatan Ciluak, Kabupaten Pati. Jurnal yang saya dapatkan melalui salah satu website yaitu Google Scholar. Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang praktik yang dilakukan oleh para pedagang, khususnya para pedagang di Pasar Ngablak, dalam merespon kondisi wabah penyakit yang melanda pada tahun 2020 dan juga 2021. Penelitian ini lebih lanjut ingin menggali tentang bagaimana praktik pedagang pasar tradisional di Pasar Ngablak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal adaptasi dalam menghadapi kondisi pandemi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian mengenai praktik pedagang dalam menghadapi pandemi COVID-19 dilaksanakan di Pasar Ngablak. Pasar Ngablak dipilih menjadi lokasi penelitian karena pasar tersebut merupakan pasar tradisional di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi penting karena pada bulan Mei, kondisi COVID-19 di Kabupaten Pati mengalami masa transisi antara tidak percaya menjadi percaya. Pada sisi lain, Desa Ngablak menjadi salah satu desa yang pernah diteliti oleh salah satu pemerintah lokal pada masa kolonial Belanda mengenai pemanfaatan dan pembagian pemanfaatan fungsi layar. Pada penelitian tersebut, juga sedikit disinggung mengenai pasar pada saat itu, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan kondisi yang lebih terbaru. Secara geografis, Pasar Ngablak menjadi salah satu pasar tradisional di wilayah utara Kabupaten Pati yang berada pada jalur utama antara Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Meskipun berada pada jalur utama antar kabupaten, pasar ini diapit dua pasar besar yaitu Pasar Tayu dan Pasar Kelet. Hal ini semakin menimbulkan dilematis tersendiri bagi para pedagang. Praktik para pedagang di Pasar Ngablak digali menggunakan metode etnografi. Penggunaan metode etnografi sebagai metode penelitian didasarkan karena etnografi adalah tentang menceritakan kisah yang berakar dari sudut pandang masyarakat lokal saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari di komunitasnya. Selain itu, penggunaan etnografi juga merupakan upaya yang memperhatikan dan juga memaknai tindakan dari kejadian yang ada pada kelompok masyarakat yang diamati. Pada penelitian ini, posisi peneliti merupakan native research, di mana lokasi dan subjek penelitian adalah bagian dari diri peneliti. Posisi peneliti sebagai bagian dari masyarakat Desa Ngablak atau native, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa teknik seperti observasi,
dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data tersebut terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Masuk pada pembahasan. Pasar Ngablak merupakan pasar tradisional yang berada di daerah Desa Ngablak, Kecamatan Ciluak, Kabupaten Pati. Desa Ngablak sendiri merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Ciluak, Kabupaten Pati. Desa ini berada 36 km ke arah utara dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati dan tidak jauh berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Desa Ngablak juga terletak di jalur utama jalan antara kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Pati dan juga Kabupaten Jepara. Luas wilayah Desa Ngablak yaitu 563 hektar. Dan pembagian lahan sawah seluas 249 hektar. Lahan bukan sawah seperti tegelan seluas 134 hektar dan lahan bukan pertanian seperti jalan pemukiman dan sungai seluas 183 hektar. Desa Ngablak berada pada ketinggian 76 mdpl, tidak jauh dari kaki Gunung Muria yang juga tidak terlampau jauh dari Laut Jawa yang berada di sebelah timur. Secara administratif, Desa Ngablak terdiri dari 10 dukuh, 17 rukun warga, 55 rukun tetangga. Pada tahun 2017, penduduk Desa Ngablak berjumlah 6.479 jiwa yang terdiri dari 3.122 laki-laki dan 3.357 perempuan. Jumlah penduduk tersebut menempatkan Desa Ngablak menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Ciluak apabila dibandingkan dengan desa lainnya yang hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 1.000 hingga 5.000 jiwa. Pasar Ngablak buka 4 kali dalam seminggu, yaitu hari Minggu, Selasa, Kamis, dan juga Jumat. Sebelum tahun 2014, pasar buka 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Meskipun sekarang hari Jumat, pasar Ngablak beroperasi, para pedagang menyebutnya dengan hari pasar kecil karena biasanya tidak semua pedagang membuka tokonya seperti ketika hari pasar lainnya. Hari pasar beroperasi diyakini merupakan hasil kesepakatan pasar Mamban, pasar tradisional desa Plauson yang berjarak 5 km dari pasar Ngablak. Dengan penetapan hari pasar, generasi sebelumnya berharap dalam 1 minggu, pembeli dan pedagang bisa bergantian untuk melakukan aktivitas di 2 pasar tersebut. Selain hari pasar, pasar Ngablak beroperasi mulai dari pukul 4 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain hari pasar, yang membuka toko dan kiosnya hanya pedagang yang berada di bangunan luar pasar, sedangkan di dalam pasar tidak ada kegiatan perdagangan. Para pedagang yang berjual di pasar Ngablak sekarang ini berasal dari beberapa daerah sebelumnya. Pedagang di pasar Ngablak berasal dari daerah-daerah terdekat dari pasar, sehingga waktu itu adalah keterbatasan akses transportasi dan juga lain sebagainya. Sekarang, akses menuju pasar dan juga itu begitu terbuka dan mudah. Pasar Ngablak dilalui jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Beberapa komoditas yang dijual pada pasar seperti buah, bumbu dapur, maupun roti dipasok langsung dari luar daerah seperti Kota Pati, Pasar Jumawa, dan juga tahu. Sedangkan kebutuhan lain seperti sabun, minyak, gula, tepung terigu, rokok, soft drink, maupun barang lainnya dijual di toko kelontong biasanya dipasok langsung dari perusahaan retail besar seperti Unilever, Coca-Cola, Wings, dan Indomarko. Tidak hanya para pedagang seperti sekarang, konsumen pasar juga berasal dari berbagai daerah seperti dari Desa Giling, Desa Gunung Wangkul, Desa Gulung Pungge, Desa Jerahi, yang merupakan desa-desa di kaki Gunung Muria. Biasanya, para pedagang itu saling mengenal satu sama lain. Interaksi yang timbul bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi juga kadangkala mereka juga saling bermitra dan juga berdagang satu sama lain. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pasar Ngablak akan ramai ketika mendekati hari-hari besar bagi masyarakat Desa Ngablak, seperti Hari Raya Idul Fitri, yaitu hari besar bagi umat Muslim. Sebagian besar warga masyarakat Desa Ngablak merupakan Muslim, sehingga perayaan seperti Idul Fitri menjadi perayaan yang penting bagi mereka.
Pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Ramadan minggu kedua, para pedagang biasanya mulai menambah stok barang dagangan untuk menyambut Idul Fitri. Beda dengan tahun 2020 dan juga 2021. Pada tahun tersebut, wabah melanda dari bulan Maret, tidak berselang lama, kemudian memasuki bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tahun itu terasa bukan seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Wabah membuat kondisi pasar Ngablak semakin sepi pembeli. Para pedagang juga menjadi satu yang paling rentan karena mobilitas pedagang tidak bisa dibatasi, rantai pasokan yang juga berasal dari luar daerah, sehingga tidak bisa diprediksi penularannya. Kondisi seperti ini yang membuat rantai pemasokan komoditas ke dan dari pasar terhambat. Para pedagang yang biasanya mulai menimbun barang dagangan untuk dijual menjelang Hari Raya Idul Fitri, kini takut untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kondisi pasar tidak bisa diprediksi sehingga para pedagang tidak berani mengambil risiko dan memilih untuk meminimalisir kerugian. Wabah yang melambat, terutama di negeri ini, semakin menambah tantangan yang harus dihadapi oleh para pedagang di Pasar Ngablak. Secara spiritual, masyarakat Desa Ngablak yang pada umumnya dan juga para pedagang, khususnya yang memaknai wabah disebabkan oleh alam yang lagi tidak seimbang. Warga Desa Ngablak, baik individu maupun kelompok, menggelar upacara selamatan. Tujuan dari upacara tersebut adalah untuk memohon perlindungan dan dijauhkan dari wabah yang melanda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi lain, wabah penyakit yang merebak menuntut para pedagang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, juga mendapatkan kepercayaan diri, yaitu mengusir rasa takut yang disebabkan oleh wabah penyakit dan juga mendapat kepercayaan dari konsumen. Selain secara spiritual, para pedagang juga secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Selama masa pandemi, beberapa pedagang secara bertahap mulai ada yang mengenakan masker, juga menyediakan tempat cuci tangan di dekat tempat jualannya. Selain melakukan kebiasaan baru, para pedagang juga mulai menyesuaikan diri dengan melayani pembeli menggunakan sistem daring atau aplikasi WhatsApp. Baik para pedagang dan pembeli saling bertukar nomor yang terhubung dengan aplikasi tersebut. Selama pandemi, beberapa pedagang sesekali terlihat mempersiapkan barang pesanan konsumen layanannya. Tidak semua pedagang dengan fasih menggunakan smartphone. Beberapa pedagang ditemui minta tolong dengan anggota keluarganya untuk melakukan transaksi dengan konsumen melalui WhatsApp. Tidak jarang juga para pedagang memesan melalui panggilan telepon. Meskipun proses jual beli sudah memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern, tetapi nilai-nilai khas pasar tradisional tetap berjalan. Misalnya saja para pembeli dan pedagang lebih suka memesan barang belanjaan melalui komunikasi telepon. Hal ini dirasa para pedagang dan pembeli lebih dapat meyakinkan karena komunikasi dilakukan dengan menggunakan suara. Selain itu, sistem pembayaran juga biasanya masih dilakukan secara langsung, belum menggunakan uang digital seperti OVO, GoPay maupun transfer bank. Hal ini karena penggunaan telepon hanya digunakan untuk memesan barang saja. Barang yang dipesan kemudian akan diantar oleh pedagang atau diambil oleh pembeli dan pembayaran dilakukan secara langsung. Menurut para pedagang, sistem jual beli menggunakan perangkat komunikasi tersebut sedikit banyak membantu mengatasi kondisi pasar yang tidak menentu seperti pada saat kondisi pandemi. Selama masa merebaknya wabah penyakit, pihak pengelola pasar memberikan imbauan kepada para pedagang dan juga para pengunjung ketika beraktivitas di pasar. Beberapa poster berisi penyesuaian kebiasaan baru seperti memakai masker, kebiasaan mencuci tangan dan juga jaga jarak dipasang di tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat para pemangku pasar Ngablak. Pihak pengelola pasar setiap selesai hari pasar melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh bangunan pasar. Hal ini dimaksudkan agar wabah virus COVID dapat segera teratasi. Sekian pembahasan tentang jurnal penelitian yang menggunakan studi etnografi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.